Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, nama saya Muhammad Ruslan dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi mengenai muhkam dan mutasyabih dalam mata kuliah studi Al-Quran. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama berbeda pendapat dalam makna mutasyabih, tentang memahami makna mutasyabih, apakah dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Artinya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Allah. Apakah ungkapan warrasikhuna fil ilmi diatofkan pada lafaz Allah, sementara lafaz yaquluna sebagai hal? Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui orang-orang yang mendalam ilmunya. Atau apakah ungkapan warrasikhuna fil ilmi sebagai mubtada, sedangkan lafaz yaquluna sebagai khabar? Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih itu hanya diketahui Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya hanya mengimaninya. Nah, ada sedikit ulama yang berpihak pada penjelasan gramatikal pertama. Di antaranya adalah Mujahid, wafat 104 Hijriah, yang diperolehnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Al-Munzir mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengenai surat Al-Imran ayat 7. Ibnu Abbas berkata, aku di antara orang yang mengetahui takwilnya. Imam An-Nawawi pun termasuk dalam kelompok ini. Dalam syarah Muslim, ia berkata, pendapat inilah yang paling sahih, karena tidak mungkin Allah mengkhitabi hamba-hambanya dengan uraian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Ulama lain yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Ishaq Asy-Syirazi, wafat 476 Hijriah. Asy-Syirazi berkata, tidak ada satu ayat pun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para ulama sesungguhnya juga mengetahuinya. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan orang awam? Nah, sebagian besar sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya, terutama kalangan ahlu sunnah, berpihak pada penjelasan gramatikal yang kedua, yaitu As-Suyuti mengatakan bahwa validitas pendapat kelompok kedua diperkuat riwayat-riwayat berikut ini. Riwayat yang pertama, riwayat yang dikeluarkan Abdul Razak dalam tafsirnya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Ibnu Abbas. Ketika membaca surat Al-Imran ayat 7, Ibnu Abbas memperlihatkan bahwa huruf wawu pada ungkapan warrasikhuna berfungsi sebagai istinaf atau tanda kalimat baru. Riwayat ini walaupun tidak didukung salah satu ragam qiraah, derajatnya serendah-rendahnya adalah kabar dengan sanad sahih yang berasal dari turjuman Al-Quran, yaitu julukan Ibnu Abbas. Oleh karena itu, pendapatnya harus didahulukan daripada pendapat selainnya. Pendapat ini didukung pula kenyataan bahwa surat Al-Imran ayat 7 mencela orang-orang yang memanfaatkan ayat-ayat mutasyabih untuk menuruti hawa nafsunya, dengan mengatakan hatinya ada kecenderungan pada kesesatan dan menimbulkan fitnah. Sebagai bandingannya, Allah memuji orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya pengetahuan tentang ayat-ayat mutasyabih kepadanya, sebagaimana Allah pun telah memuji orang-orang yang mengimani kegaiban. Yang kedua, Ibnu Abu Dawud dalam Al-Masahif mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-A'mash. Ia menyebutkan bahwa di antara qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan, wa inna ta'wilahu illa indallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Artinya, sesungguhnya penakwilan ayat-ayat mutasyabih hanya milik Allah semata, sedangkan orang yang mendalam ilmunya berkata,
kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang ketiga, Al-Bukhari, Muslim dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika mengomentari surat Ali Imran ayat 7 berikut: jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, orang itulah yang dicela Allah, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.